yang masih aktif audionya tolong dinonaktifkan dulu ya, biar tidak mengganggu jalannya taklim kita pada pagi hari ini. Baik Ustadz, mohon izin afwan saya buka dulu ya Ustadz. Silakan Bu. Baik, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Umahat Majelis Taklim pencinta sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehilahi Robbi yang mana pada pagi hari ini kita semua masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah terus berikan kita kemudahan untuk sama-sama duduk di majelis ilmu ini. Semoga duduknya teman-teman insya Allah catat sebagai amal kebaikan yang akan memberatkan mizan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta juga sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berada di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materinya masih di bekal wanita muslimah, masuk ke bab 48 ya Ustaz. Makna iman bil yaum akhir ya Ustaz. Iya, Bu. Ya. Baik teman-teman, mari sama-sama kita hadirkan, kita luruskan niat kita di dalam bermajelis ilmu. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz Farid dapat bermanfaat buat kita semua. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan pada kajian penjelasan kitab Zadul Mar'ah Muslimah di poin yang ke-48. Ma ma'nal iman bil yaumil akhir. Apakah makna kandungan iman dengan hari akhirat atau hari kemudian? Jawabnya adalah tasdiqul jazim bidyanihi la mahalah, yaitu keyakinan yang mantap di dalam hati, pikiran, kesadaran bahwa hal itu pasti akan terjadi. Di hari kemudian itu pasti akan terjadi. Wal amalu bimujibi dzalik, karena itu maka berbuatlah mempersiapkan diri menghadapi semua keadaan itu. Wa yadkhulu fi dzalikal imanu bi asyratis saah, termasuk diantaranya beriman dengan tanda-tanda kiamat. Wa bil mauti wa ma ba'dahu min fitnatil qabri wa adzabih, dan termasuk meyakini akan terjadinya kematian dan setelah kematian dengan adanya fitnah kubur dan adabnya itu. Wa bin nafqi bis-suwari wa khurujil khalaiqi minal kubur, juga dengan tiupan sangkakala untuk pertanda runtuhnya dunia dan akan keluarnya manusia dari kuburan. Wal hasyar,
dan mereka akan digiring di pada mahsyar wal hisab, yaitu diperhitungkan, dihisab setiap masing-masing orang, waznul a'mali wa itasuhbi bil yamini aw shimal, dan menimbang seluruh amalan yang akan diberikan rapotnya kepada masing-masing orang dengan kanan atau kiri. Dan yang terakhir adalah meyakini adanya surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan segala azabnya. Barakallahu sekalian, kita akan membahas secara global tentang masalah iman dengan hari akhirat atau iman dengan hari kemudian, ya, yang diawali dari kehidupan sekarang dan akan kita hadapi untuk kehidupan yang akan datang, ya, sampai proses nanti seseorang akan mendapatkan balasannya di surga atau di neraka, ya, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Barakallahu hal ini kita lihat pada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Silakan dilihat surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Quran surat Al-Mu'minun ayat berapa Ustaz mulanya? 12 sampai 16. 12 sampai 16. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Ya, barakallahu, itulah proses yang sudah dan sedang dialami manusia dan akan dialami manusia. Jadi sudah dialami kita dulu dari air hina, kemudian lahirlah ke dunia, terjadi evolusi antara ibu bapak, kemudian lanjut kehidupan manusia ini sampai hari ini. Ya, kemudian kita akan melanjutkan hidup ini sampai kematian kita. Ya, nah, apakah dalam proses ke depan ini akan menemui tanda-tanda akan adanya hari kiamat? Nah, ini yang nanti akan kita bahas sedikit. Karena itu barakallahu, kesadaran kita terhadap akan adanya hari kemudian ini mendorong kita untuk mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri agar kita senantiasa untuk memiliki bekal ketika seandainya sewaktu-waktu kematian tiba, maka kita sudah punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan lihat surat Al-Hasyr ayat 18. Allah ingatkan tentang hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah mengingatkan kepada orang beriman, spesifik orang beriman. Ya, karena orang beriman itu orang yang bersungguh-sungguh di dalam keyakinannya, yang diucapkan, yang diungkap
diyakini oleh kalbunya, diucapkan oleh lisannya, dan dibuktikan oleh perbuatannya. Karena itu orang beriman ini diarahkan terus oleh Allah. Ada dalam 90 ayat di Al-Quran itu. Ya, supaya kita mempersiapkan diri untuk persiapan hari esok. Ya, hari esok itu hari yang apa tidak tahu kita ketahui. Semua kembali kepada takdir Allah. Apakah hari esok kita akan masih hidup? Wallahu a'lam. Ya, yang jelas Allah perintahkan itu. Bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah untuk hari esok. Ya, dan diulang lagi bertakwalah dua kali itu. Bertakwa itu berarti mempersiapkan diri dengan mengikuti ajaran Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, yang pernyataan Ali bin Abi Thalib lebih rinci lagi, yaitu 4 hal. Ya, untuk mempersiapkan kita menyiapkan hari akhirat itu lakukan 4 hal kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Ya, al-khaufu minal jalil, memunculkan rasa takut kepada Allah. Sehingga perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Inilah tanda orang bertakwa. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, baik membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, mengajarkannya, dan berhukum dengannya. Ya, senantiasa terkoneksi dengan Al-Quran. Ini poin yang kedua bagi orang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diperoleh. Jadi nggak bawanya kurang, aja ngeluh aja, tetapi bersyukurlah atas nikmat yang sudah kita peroleh itu. Itulah yang terbaik. Mudah-mudahan itu menjadi berkah sehingga kita syukuri. Dan yang terpenting adalah menggunakannya untuk taat kepada Allah. Itulah rasa syukur sebenarnya. Baru yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia. Ya, mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia. Jadi kita harus terus berbekal untuk meninggalkan dunia dengan bekal yang akan kita gunakan untuk menjawab semua pertanyaan nanti di akhirat. Karena kita akan ditanya 4 hal, Ibu. Yang 4 hal pertanyaan di akhirat yang harus kita persiapkan jawabannya selama di dunia ini. Pertanyaan yang pertama adalah tentang umurmu. Untuk apa kamu gunakan umurmu? Ya, dari mulai balik sampai saat meninggal itu. Semua waktu itu akan dipertanyakan oleh Allah SWT tentang umurmu. Yang kedua adalah tentang masa mudamu. Nah, spesifik ini. Ya. Tentang masa muda ini adalah bentuk daripada spesifikasi terhadap bagian umur itu. Karena masa muda inilah yang akan menentukan seseorang. Man syabba alaih, syabba alaih. Siapa yang tumbuh dalam satu hal pada masa mudanya, nanti itu akan terbawa di masa tuanya. Ya, makanya masa muda itu harus diingatkan kepada anak-anak kita. Itu akan diminta pertanggungjawaban dan itu menjadi pembentuk karakter manusia. Masa muda itu. Nah, karena itu barakallahu, ini yang kemudian harus kita persiapkan pada saat masa muda itu. Nah, kemudian ketiga tentang ilmunya. Ya, wa an ilmihi ma da'amila bih. Ya, an umri fi mafna, wa an syababi fi ma'ablah, wa an ilmihi ma da'amila bih. Kalau pertama itu tentang umurnya, yang kedua tentang masa mudanya, yang ketiga tentang ilmunya. Sudahkah dia mengamalkan ilmunya itu? Itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, makanya semakin kita mendalam ilmu, semakin harus meningkat iman kita, meningkat amal saleh kita. Nah, yang keempat yang ditanya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Tentang hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa dia gunakan. Ada 2 pertanyaan khusus tentang harta itu. Makanya Allah ingatkan tentang harta ini karena penghalang manusia ya, itu ketika dia cinta kepada hartanya sehingga pelit untuk dikeluarkan di jalan Allah. Ingatkan Allah pada surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10.
Jangan lihat Bu, surat Al-Munafiqun 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa lan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Silakan dibaca Bu. Insyaallah. Quran Surat Munafikun surat ke-63 ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata atau menyesali, "Ya Robku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Ya, itulah satu peringatan dari Allah yang semua kita akan mengalami. Pada saat kematian tiba, masing-masing orang minta ditunda waktu sebentar ingin bersedekah. Tetapi waktunya sudah habis. Ya, makanya mumpung masih hidup, jangan lupa untuk banyak bersedekah. Ya, karena disitulah kemuliaan manusia itu. Kalau bahasa ulama salaf dulu mengatakan sholatmu akan menghantarmu kepada setengah perjalanan menuju surga. Sholatmu akan menghantarkan kamu menuju setengah perjalanan surga. Puasa Ramadanmu akan menghantarkanmu menuju surga sampai ke depan pintu surga. Dan yang ketiga, sedekahmu itulah yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Nah, makanya ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pada saat paceklik terjadi di Madinah, justru dia kekayaannya melimpah. Nah, seperti sekarang ini orang sedang kena pandemi, susah-susah ekonomi, malah sebagian orang kekayaannya malah melimpah. Nah, itu dialami oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Datanglah 700 ekor onta dengan barang-barang yang dibawa oleh onta itu. Semua itu perdagangan Abdurrahman bin Auf yang datang dari Syam. Ya, untuk diperdagangkan di masyarakat Madinah. Pada saat datang 70 ekor onta, 700 ekor onta dengan segala barangnya itu, orang pun terkagum-kagum betapa hebatnya kekayaan Abdurrahman bin Auf dengan sebanyak itu. Ya, dan nilai satu onta itu Bu, harganya sama dengan 2 ekor sapi. Harga satu ekor onta sama dengan 2 ekor sapi. Kemudian ketika banyak orang mengeluh-elukan, memuji-muji Abdurrahman bin Auf, justru Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kasihan Abdurrahman bin Auf. Karena aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga merangkak. Abdurrahman bin Auf termasuk 10 sahabat Nabi yang apa Ibu dijamin surga. Ya. 10 sahabat Nabi. Ibu sekalian, maka Aisyah ketika mengatakan itu didengar oleh sebagian sahabat sehingga dilaporkanlah kepada Abdurrahman bin Auf. Apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu, istri Nabi. Kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf menghampiri Aisyah, apakah betul apa yang kau katakan tentang aku akan masuk surga merangkak? Kata Aisyah, betul, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, kasihan Abdurrahman bin Auf, dia akan masuk surga merangkak. Kata Abdurrahman, kalau begitu semua harta yang baru datang, 700 ekor onta dengan isinya, aku sedekahkan fi sabilillah
semoga aku bisa masuk surga dalam keadaan berdiri. Ibu, nah itulah jadi motivasi seseorang untuk bagaimana dia masuk surga, sehingga kemudian mendorong dia untuk bersedekah sebanyak itu. Ya, kalau 700 ekor onta sama dengan berapa Bu? 1.400 ekor sapi. Ya, kalau sapi harganya 10 juta aja, udah berapa itu? Ya. Kemudian berapa itu barang yang dibawa oleh sapi, oleh onta-onta itu? Jadi luar biasa Kakak Indra bin Auf, tetapi kemudian dia sediakan semuanya supaya berharap bisa masuk surga dengan berjalan kaki, tidak merangkak. Karena itu motivasi Al-Quran kepada kita semua untuk supaya terus beramal, terus mempersiapkan diri, untuk meraih kemuliaan surga itu harus menjadi cita-cita tertinggi. Makanya anak-anak kita kalau ditanya apa cita-citamu, kemudian dokter, insinyur, itu berarti pendidikannya gagal. Kalau anak itu mengatakan aku kepingin masuk surga, itu baru benar itu menikahnya. Cita-cita tertinggi itu. Cita-cita duniawi boleh saja, tapi harus ada cita-cita tertinggi yaitu masuk surga. Silakan lihat surat Al-Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 133 sampai 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rohmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, itu adalah motivasi yang didorong oleh Allah kepada kita semua agar jangan pernah menunda kebaikan. Segerakan ya menuju ampunan Tuhan kalian karena disiapkan untuk kalian surga yang disiapkan untuk bertakwa itu. Nah, diingatkan lagi oleh Allah dalam surat Al-Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, Barakallahu itu adalah satu motivasi untuk kita agar senantiasa beramal soleh, menyiapkan kehidupan akhirat karena di sanalah hakikat kehidupan yang hakiki. Apakah hidup selamanya dengan bahagia atau hidup selamanya dengan sengsara? A'udzubillahi min dzalik. Karena itu barakallahu kehidupan sekarang ini harus kita persiapkan untuk hari esok. Itulah keyakinan kepada hari akhirat. Makanya orang-orang yang sadar akan pentingnya hari akhirat oleh Allah dikaitkan dengan masjid. Silakan lihat surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18 ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka
Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, itulah yang disampaikan oleh Allah terkait dengan hakikat orang yang yakin terhadap hari akhirat, hari kemudian. Maka dia akan apa, Bu? Mendekat ke masjid, tempat ibadah itu. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat pada hari tiada ada perlindungan. Matahari di kepala manusia itu tinggal hanya 4 mil. Ya, luar biasa itu panasnya. Bahkan Nabi mengatakan, tub'atsuna yuhsyarun nas yaumil qiyamati hufatan ghurla. Nah, pada hari kiamat itu manusia akan digiring dalam keadaan apa, Bu? Lanjang bulat. Ya, dalam kondisi tidak bersunat. Seperti itulah aslinya manusia. Ya, sampai Aisyah dan bertanya ke Rasulullah, apakah manusia tidak malu, wahai Rasulullah? Dalam kondisi telanjang. Kata Nabi, wahai Aisyah, al-amru asyadu min dhalik. Keadaannya sudah genting. Orang nggak mikirin begitu. Ya, makanya Barakallahu inilah yang harus kita sadari. Ada 7 amalan yang oleh Rasulullah disebutkan sebagai penyelamat manusia nanti di akhirat. Ya, pada hari tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Taala, dan kepada 7 orang ini Allah akan berikan perlindungan. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ya, saya mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya. Ya, suami bertanggung jawab kepada rumah tangga, ibu-ibu bertanggung jawab kepada anak-anaknya dalam berumah tangga itu. Ya, kemudian lebih jelas lagi RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Ya, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Termasuk ketua yayasan, ketua partai, ketua ormas, ya Bu, ketua lembaga, ketua sekolahan, ketua pesantren, itu. Kepemimpinan yang diemban oleh masing-masing orang akan dimintai pertanggungjawaban, maka jadilah pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita sadari, yaitu kata Nabi, warajulun wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ya, maka tumbuhkanlah para pemuda kita, pemuda yang sadar akan adanya hari akhirat sehingga mereka mempersiapkannya. Makanya ibu-ibu semuanya sadari bahwa ukuran pendidikan seorang anak itu benar, ya Bu, apabila anak itu memiliki tanggung jawab kepada Allah. Ya, kalau masih belum muncul tanggung jawabnya kepada Allah, berarti pendidikan anak itu belum benar. Ya, azan subuh sudah bangun dia ke masjid. Ya Bu, dengar azan dia sholat. Kemudian tanggung jawab apa yang dia dapatkan, dia laksanakan. Nah, seperti itu. Munculnya tanggung jawab dirinya kepada Allah. Dan kalaupun dia pergi ke tempat jauh, dia pun tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, tumbuhnya tanggung jawab itu adalah tanda keberhasilan pendidikan seseorang. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, wasyabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, yang ketiga adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Dari sholat ke sholat berikutnya, dari sholat ke sholat berikutnya. Kalbunya itu terpaut dengan masjid. Ya, tidak mau jauh dari masjid. Makanya keliru besar ketika terjadi pandemi, orang ditutup masjidnya. Ya, yang dilarang itu kan kerumunan. Ya, di masjid tidak harus dengan bentuk kerumunan, bisa. Ya, makanya masjid tidak boleh ditutup. Bagaimana pemuda yang kalbunya terikat dengan masjid.
Ya, makanya ibu sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum kalau ada masalah dalam kehidupan mereka, ya maka mereka biasanya masuk masjid, sholat, minta sama Allah, ya minta sama Allah untuk supaya dilepaskan dari belenggu hidup, kesulitan hidup, ya berdoa kepada Allah. Nah, barakallahu itulah ciri ketiga orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari akhirat. Yang keempat, wa rajulun anfaqa bi yaminihi ma lam ta'lamu shimaluh. Ya, seorang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Jadi bersedekah dengan tersembunyi. Bukan diumum-umumkan, tapi dia tersembunyi. Ini orang yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat. Yang keempat. Yang kelima, warajulani tahabba fillah istama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang yang bercinta karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, bercinta karena Allah, berpisah karena Allah. Inilah orang-orang yang akan mendapat perlindungan di akhirat kelak. Yang keenam, warajulun da'atu imra'atun datu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak mesum, diajak selingkuh sama perempuan yang cantik dan terhormat, cantik dan kaya. Tapi dia mengatakan, maaf, aku takut kepada Allah. Menolak dia. Ya, menghindari perselingkuhan. Dan yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang menyendiri dengan Allah kemudian meneteskan air matanya. Ya, tengah malam dia bangun, di saat kesempatan dia menyendiri dengan Allah dan meneteskan air mata. Nah, itulah 7 orang manusia utama yang akan mendapat perlindungan nanti di akhirat kelak sebagai penyelamat dia dari teriknya atau panasnya pada mahsyar saat itu. Nah, barakallahu inilah hal-hal yang perlu disadari oleh kita semua bahwa persiapan untuk menghadapi hari akhirat itu hendaknya betul-betul menjadi perhatian kita, ya, karena semua kita akan melewati 5 waktu, Ibu. Semua kita akan melewati 5 waktu. Waktu yang pertama, waktu yang sudah berlalu. Ya, hanya dievaluasi saja yang waktu berlalu itu untuk apa. Kalau untuk yang baik, yang benar, minta sama Allah untuk terima sebagai amal saleh. Kalau ada yang buruk, bertobat kepada Allah akan diampunkan. Kalau itu tersangkut dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Kemudian hari ini, yaumun mafqud, hari yang lalu, yaumun masyhud, hari ini. Kita alhamdulillah sedang pengajian. Nah, dan setelah itu kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Fa idza faraghta fansab. Ya, selesai satu amalan, laksanakanlah amalan berikutnya. Kemudian yaumun maurud, hari esok. Wallahu alam. Ya, silakan merancang untuk hari esok, tapi jangan lupa katakan insya Allah. Insya Allah aku akan begini dan begitu. Silakan saja untuk merancang. Wa yaumun mau'ud, hari di mana manusia meninggalkan dunia. Itu hari kematian. Ya, kita semua akan bakal mati dan untuk itu harus kita persiapkan bagaimana meraih kematian yang husnul khatimah. Ya, dan yang kelima adalah yaumun mahdud, itulah hari akhirat yang seorang akan hidupkan selama-lamanya, imma kebahagiaan atau kesengsaraan. Itu sangat tergantung dari kehidupannya di dunia ini. Ya, karena itu barakallahu inilah yang harus kita sadari terus-menerus. Ya Allah ingatkan pada surat Al-Baqarah 177. Ya, 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wa ibn as-sabili was sailina fi riqabi wa qama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi adim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat,
Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, itulah arahan agar supaya kita memaksimalkan hidup kita meraih apa yang disebutkan oleh Allah itu supaya menjadi orang bertakwa sehingga punya bekal ketika nanti pulang ke akhirat. Nah, Bapak-Ibu, saya kira sudah jelas semuanya untuk persiapan ke akhirat, tinggal bagaimana kita menghadapi perjalanan hidup berikutnya. Ya, pada poin yang ke-49 yang akan datang akan dibahas tentang masalah kuburan. Ya, berarti kita akan membahas kali ini fokus pada poin bagaimana perjalanan sampai orang itu meninggal dunia. Ya, dan dimungkinkan untuk menghadapi tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat itu ada dua, Bu ya. Tanda kiamat sughra, ada tanda kiamat kubra. Ada tanda kiamat sughra, ada tanda kiamat kubra. Ya, waktu yang lalu kita sudah membahas tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj adalah satu fitnah yang dialami oleh umat Islam dan umat manusia pada umumnya ya setelah kedatangan Dajjal. Ya, setelah kedatangan Dajjal. Ya, posisi Ya'juj wa Ma'juj disebutkan oleh Allah dalam surat apa namanya Al-Kahfi ayat 92 dan seterusnya sampai 98 ya. Itu yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Ya, Gog Magog, Ya'juj wa Ma'juj. Yang karena kejahatan makhluk ini yang kemudian oleh Dzulqarnain ditutup mereka dengan besi dan tembaga yang dipanaskan dan itu kemudian menutup mereka untuk keluar. Ya, posisi mereka ini ada di sekitar Georgia. Ya, Georgia itu wilayah dekat dengan Uzbekistan, kemudian wilayah-wilayah Uighur, wilayah sana itu, Tibet dan sebagainya itu. Ya. Nah, karena itu Bapak-Ibu, ini akan terjadi nanti. Itu sudah masuk wilayah kiamat kubra. Ya. Adapun kiamat sughra itu ada 131 tandanya. Ya, 131 tandanya. Ya, di antaranya kata Nabi, lahirlah anak-anak dari budaknya. Ya, lahir anak-anak dari para pembantunya. Ya, dan itu sudah banyak sekali. Ya, bagaimana seorang bapak yang sudah punya istri kemudian mengadopsi pembantu di rumahnya, justru pembantunya dizinai sampai hamil, sampai melahirkan anaknya. Ya, kalau dulu namanya budak-budak itu. Ya. Kemudian munculnya manusia laki seperti perempuan, perempuan seperti laki. Udah mulai banyak itu. LGBT seperti itu. Ya, dan orang-orang kampung, desa-desa dengan bangunan-bangunan yang megah dan seterusnya. Nah, itu ada 131 tandanya. Ya, 84 tanda itu sudah terjadi. Menurut hitungan perlama, 84 itu sudah terjadi, tinggal sisanya dari 131 itu. Ya. Makanya Ibu sekalian, inilah yang kemudian harus kita waspadai karena itu fitnah. Fitnah itu adalah bentuk ujian bagi orang beriman agar tidak terjerumus dari segala bentuk pelanggaran kepada Allah SWT. Termasuk nanti ada fitnah namanya malhamah. Malhamah itu peperangan-peperangan. Itu fitnah semua itu.
Jadi kalau malhamah itu perang antara umat Islam dan orang kafir. Tapi kalau fitnah itu perang antara sesama orang Islam. Itu fitnah namanya. Ya. Kalau ada perangan sama orang Islam itu namanya fitnah. Kita harus menghindari, tidak boleh terlibat. Tapi kalau malhamah, satu peperangan antara Muslim dan kafir, itu akan terjadi nanti peperangan besar antara orang Muslim dan Romawi, antara Muslim dengan Yahudi, antara Muslim dengan kaum Nasoro. Itu disebutkan Nabi akan terjadi perang-perang besar ke depan. Dan dalam perang sejarah, dalam sejarah sudah terjadi peperangan-peperangan itu. Perang Khaybar itu dengan Yahudi, perang salib itu dengan kaum Nasoro, itu berjilid-jilid itu. Sampai 8 kali itu perang salib itu. Ya, karena itu bagaimanapun keadaannya, Allah ingatkan kepada kita pada surat At-Taubah ayat 36. Ya, surat At-Taubah 36 Allah katakan, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Kita lihat At-Taubah 36. Surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu. Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya, barakallahu. Makanya kita sekarang ini berada pada bulan haram. Masih akhir bulan haram, Bu, ya. Yang hendaknya kita meningkatkan amal saleh pada bulan suci ini. Dari 12 bulan insyaallah ada 4 bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita sekarang ada pada bulan Muharram, ya. Maka kalau kalian diperangi oleh orang musyrik, maka perangilah mereka sebagaimana mereka merangi kalian. Berarti sifatnya itu kalau mereka merangi, baru kita perangi. Makanya umat Islam tidak pernah melakukan satu penyerangan pertama. Selalunya dari mereka. Nah, karena itu barakallahu persiapan umat Islam harus senantiasa bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan itu. Dan bertawakallah kepada Allah karena Allah suka dengan mereka yang bertawakal. Barakallahu sekalian, itu adalah satu bentuk ya persiapan umat Islam dalam menghadapi segala bentuk fitnah termasuk malhamah ya atau dikatakan malhamah kubra. Ini semua terjadi pertanda nanti akan dekatnya hari kiamat akan terjadi banyak peperangan seperti itu. Barakallahu sekalian. Nah, nanti tanda-tanda kiamat sughra itu ujungnya paling terakhir adalah keluarnya Imam Mahdi. Ya, keluarnya Imam Mahdi, kata Nabi, dia keturunanku dari Hasan. Keturunan Rasulullah dari Hasan. Bapak namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapak. Berarti namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan. Ada sekitar 50 hadis Nabi tentang Imam Mahdi. Antara yang sahih, yang hasan, sampai yang dhaif, bahkan palsu. Yang palsu itulah dipakai oleh kelompok Ahmadiyah. La Mahdiyah illa Isa bin Maryam. Ya, tidak ada Mahdi kecuali adalah Isa itu. Sementara orang Ahmadiyah mengatakan Imam Mahdi kami adalah Mirza Ghulam Ahmad, dialah Imam Mahdi, dialah Isa. Itu klaimnya Ahmadiyah. Batil. Ya, sementara Imam Mahdi itu adalah sosok yang akan terjadi nanti sudah mendekati kiamat kubra. Ya, kiamat kubra. Makanya nggak usah terburu-buru. Sekarang ini kita lihat banyak ustadz yang terburu-buru dengan kemenangan Taliban. Ya, terhadap Amerika, mereka menyuarakan Taliban inilah orang-orang yang akan membawa bendera hitam. Ya, ini berlebihan. Yang mencocok-cocokkan keadaan dengan dalil itu berlebihan.
kemerdekaan. Ya, makanya itu satu proses yang dialami oleh bangsa yang ingin merdeka dari para penjajah itu. Ya, dan alhamdulillah Taliban telah berhasil mengusir Amerika sebagai negara superpower yang didukung oleh NATO, ya, lebih cepat dari yang mereka inginkan. Sekarang mereka berkuasa dengan mendapatkan ghanimah terbesar di dunia sepanjang sejarah. Ya, mereka dapat 85 miliar dolar. Ya, apa namanya, persenjataan yang diperoleh dari peninggalan Amerika di sana. Karena tidak sempat dibawa oleh Amerika. Ada 270 pesawat tempur, ada ribuan tank, ada 75.000 mobil, ada 600.000 M16 senjata tembak itu. Ya, luar biasa. Belum lagi dolar-dolar yang ada di gudang-gudang itu. Luar biasa kekayaan yang diperoleh oleh Taliban atas apa yang ditinggalkan oleh pasukan Amerika dan pasukan tentara Afghanistan dilatih oleh Amerika, kabur semua. Ya, dan sekali ini adalah merupakan kemenangan dari Allah, dan luar biasa Taliban menunjukkan dengan dibacakannya Al-Quran ketika mereka pertama kali masuk istana. Termasuk surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya itu. Ya, kita sebagai kaum muslimin bahagia sekali melihat mereka berhasil memukul para penjajah. Nah, itu terjadi dengan kita pada tahun sebelum 45 itu. Sampai kemerdekaan 17 Agustus 45 itu merdeka dari segala bentuk penjajahan. Meskipun beberapa kali mereka mencoba balik lagi, tapi dilawan oleh para ulama, para santri, diantaranya 22 Oktober 1945 ketika Belanda ingin masuk lewat Jawa Timur, maka disuarakan resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mengusir para penjajah itu. Nah, itu dialami oleh kita 78 tahun yang lalu. Nah, sekarang dialami oleh Taliban dengan mengusir para penjajahnya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah dan inayah kepada para Taliban itu untuk bisa mengatur negerinya sesuai dengan ajaran Islam sehingga bisa menjadi contoh bagi umat manusia di dunia bahwa Islam itu penuh dengan keadilan. Ya, sementara mereka terus disuarakan dengan isu-isu negatif, ya, anti perempuan lah, macam-macam itu. Semua itu adalah fitnah. Ya, barakallahu dan Taliban termasuk pasukan yang dicintai oleh rakyat karena dalam hanya waktu 2 tahun dari 94 mereka lahir, 96 mereka sudah menguasai negara. Ya, 2001 mereka terpukul oleh invasi Amerika dan NATO. Kemudian mereka berjuang 20 tahun memperoleh kemerdekaannya baru kemarin tanggal 15 Agustus ya 2021, dan teruslah Amerika dengan pasukannya itu dengan mendapat ghanimah yang luar biasa banyaknya. Nah, hal barakallahu ibu sekalian, itu makanya jangan dikait-kaitkan dengan Imam Mahdi. Banyak orang-orang mengaitkan tuh ini akan muncul Imam Mahdi segala macam. Itu berlebihan. Ini orang-orang pengangguran yang nggak mau berjuang, nggak mau berusaha. Kita harusnya berjuang dulu, berusaha dulu. Kalau nanti hadir Imam Mahdi, itu adalah hadiah dari Allah SWT. Karunia dari Allah SWT. Imam Mahdi akan ditandai di pada masa akhir, ya, tanda kiamat sughra, ya, yaitu di 131. Ya, tanda kiamat sughra. Kemudian muncullah tanda kiamat kubra dengan datanya Dajjal. Ya, dengan datanya Dajjal dari Khurasan yang didukung oleh 70.000 orang-orang Yahudi, ya, yang kemudian Dajjal ini membawa fitnah, ya, yang kemudian matanya itu satu itu buta dan tertulis di jidatnya itu kafir, ya, dan itu akan menjadi fitnah buat umat manusia terutama umat Islam sehingga dia mengajak ke surga dia sebenarnya itu kan nerakanya, ke neraka, dan kalaupun dia ngajak neraka berarti di situ ada surganya. Itu sekalian itu fitnah yang besar Dajjal itu. Mudah-mudahan kita hindarkan oleh Allah dari pengaruh Dajjal. Ya. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita
hati-hati kamu terhadap 7 hal. Ya, Nabi mengingatkan kepada kita hati-hati terhadap 7 hal. Yang pertama, badiru bil a'mali sab'an. Ya, segerakanlah beramal soleh sebelum datang 7 hal. Hal tantadiruna faqran munsiya. Apakah kamu menunggu mau beramal kalau datang kefakiran yang melalaikan? Nah, mudah-mudahan kita tidak mengalami keadaan seseorang mengalami fakir sampai lupa segalanya. Ya, sehingga tidak sempat untuk beramal saleh. Au ghina mudghiya, atau kamu memperoleh kekayaan yang melampaui batas. Kekayaan yang melimpah. Itu juga bisa melalaikan manusia dari Allah SWT. Hati-hati dua keadaan itu. Ya. Jadi kemiskinan atau kefakiran yang berlebihan, juga kekayaan yang berlebihan itu juga bisa melalaikan manusia dari Allah. Ya. Yang ketiga adalah au maradun mufsida, atau kamu terkena penyakit yang mengoyak-ngoyak tubuhmu sehingga sibuk dengan rasa sakit, tidak sempat untuk beribadah. Hati-hati itu ya, terhadap gangguan penyakit yang mengkoyak-koyak tubuh kita. Ya. Au harama mufannida, atau yang keempat kamu mengalami pikun. Ya, pikun juga itu merugikan kita. Karena orang akan mencicik dengan orang yang pikun ya. Orang akan menghindar dari orang pikun. Karena pikun itu hilang ingatan dia. Kemudian kita semua dijauhkan dari masa pikun itu. Au mautan mujhiza, atau kamu nunggu diterkam oleh kematian sementara kamu belum siap. Hati-hati itu terhadap kemungkinan kematian mendadak yang bisa menjadikan seorang tidak siap untuk beramal saleh. Hati-hati itu. Ya, kemudian yang keenam ini au dajjal fasyara ghaibun yantazar, atau kamu nunggu keluarnya dajjal dan itulah seburuk-buruk yang ditunggu. Nah, itu Nabi mengingatkan itu. Kemudian yang ketujuh, awis sa'ata wa sa'atu adha wa amar, atau nunggu datangnya hari kiamat. Di saat itu sangat pahit sekali karena sudah tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah. Ya, Dajjal itu masih menguji iman seseorang, tapi kalau kiamat sudah tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah SWT. Itulah seburuk-buruk keadaan yang manusia tidak ada lagi beriman kepada Allah SWT. Dengan demikian, ibu sekalian, itulah 7 hal yang harus kita hindari dari segala kemungkinan dalam proses kita mengalami tanda-tanda kiamat sughra, ya, sampai nanti munculnya tanda kiamat kubra. Ada tanda kiamat sughra diakhiri dengan Imam Mahdi, dan tanda kiamat kubra itu diawali dengan keluarnya Dajjal dan kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa yang akan menyelesaikan pembunuhan Dajjal itu. Silakan dilihat surat Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 61. Surat Az-Zuhruf, surat ke-43 ayat 61. Dan sungguh dia atau Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, itulah kepastian ya. Kepastian tentang adanya atau kedatangannya Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda akan hadirnya hari kiamat. Sehingga berhasilnya nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Ya. Kemudian Nabi Isa akan sholat di belakang Imam Mahdi. Itu semua peristiwanya akan terjadi di mana, Bu? Di Syam. Wilayah di Syam itu Syria, Lebanon, Yordania, Palestina. Wilayah sanalah terjadinya peristiwa-peristiwa besar itu pada hari kiamat nanti. Nah, setelah Dajjal terbunuh, muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj terjadi di wilayah Georgia sana,
Ya, kemudian mereka menyebar. Jadi kata Nabi, setiap hari Ya'juj wa Ma'juj itu menggali, ya Bu, menggali supaya keluar dari tempatnya. Kata Rasulullah SAW, sampai matahari terbit. Kalau udah matahari terbit, mereka nggak mampu lagi melanjutkan. Maka setiap kali mereka menggali, pada saat matahari terbit, mereka balik lagi itu. Yang digali itu kembali lagi seutuhnya. Nah, sampai pada saatnya mereka berhasil keluar dari tempatnya, ya, keluar dari tempatnya, dan itulah nanti mereka menyebar ke berbagai tempat. Nabi Isa alaihissalam akan melindungi umat Islam dari Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini tidak ada yang bisa mampu menghalaunya atau menghabisnya kecuali karunia Allah SWT. Allah yang akan melumatkan mereka nanti. Ya, setelah mereka melakukan kerusakan di muka bumi, maka Allah yang akan melumatkan mereka. Sementara orang Islam akan berlindung bersama dengan Nabi Isa alaihissalam dari kejahatan Ya'juj wa Ma'juj ini. Nah, barakallahu Ibu sekalian, itulah peristiwa-peristiwa ke depan, ya, termasuk tanda daripada kiamat sughra dan kubra, itu masuk kategori al-yaumil akhir, masuk kategori beriman kepada hari apa Bu? Kemudian hari akhirat, ya. Itu hari akhirat selama kita di dunia sampai terjadi kiamat. Ibu ya. Makanya di dalam surat Al-Qasas ayat 85 Allah sebutkan innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya. Al-Qasas ayat 28 apa? Ayat berapa Ustaz? Ayat 85, ayat 85. Al-Qasas ayat 85. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Robku mengetahui orang-orang yang membawa petunjuk dan orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, ini adalah iman bagian pertama dari apa Bu? Hari kiamat. Iman kepada kiamat ditandai dengan adanya tanda kiamat sughra dan kubra sampai terjadinya kiamat atau sampai kematian seseorang. Ya, ini harus kita yakini itu dalam keyakinan kita sehingga kita mempersiapkan diri untuk menyambut kejadian itu. Ya. Nah, yang kedua termasuk beriman kepada akhirat adalah beriman terhadap balasan yang akan diterima oleh masing-masing orang. Ya, selain tadi nanti tentang kuburan atau kubur nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini terkait dengan siapa Bu? Yaumul Hisab. Jadi mulai hari ini sampai nanti kematian atau sampai hari kiamat, sampai dalam kuburan, kemudian dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, masing-masing orang akan mendapatkan perhitungannya. Ya, lihat surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-26. Surat Al-Ghasyiyah ayat 26 Allah katakan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ya Ustaz. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Ya. Di semua akan kita semua kita akan kembali kepada Allah, kemudian kita akan dihisab oleh Allah. Ya. Hisab itu tergantung daripada amal kita di dunia. Dari ucapan dan perbuatan. Ya, ucapan lisan, perbuatan kalbu dan perbuatan anggota tubuh kita. Inilah yang akan dihisab oleh Allah ya atas segala yang kita lakukan selama di dunia ini.
Ya, karena itu hendaknya kita berhati-hati karena semuanya ada catatannya. Ya, lihat surat Al-An'am ayat 160, Ibu. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa bil sayyi'ati falyujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Al-An'am 160. Al-An'am 160. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun kebaikan akan dapat balasannya, sekecil apapun juga akan dapat balasannya. Ya. Makanya kita harus hati-hati ketika berbicara, ketika berkeyakinan, ketika berbuat. Ya, karena itu semua ada hitungannya. Coba lihat lagi surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kaffa bina hasibin. Al-Anbiya ayat 47. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Ibu, makanya itulah perhitungan hisab bagi kita sebagai manusia yang akan mempertanggungjawabkan amalnya selama dunia. Ya, Mbak. Di mana kok ada suara? Oh iya, aku lagi ada pengajian lagi. Bu, nah baru setelah itu beriman kepada apa Bu? Surga dan neraka. Ya, siapa yang berhak memperoleh surga, siapa yang berhak memperoleh neraka, ya. Coba Ibu lihat surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah. Allah mengatakan dalam ayat itu afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amaladina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amal ladina kafaru fama'wahumun nar. Surat As-Sajdah ayat 18 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. 18 sampai 20 ya. Quran surat Al-Sajdah surat ke-32 ayat 18 sampai 20. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik atau kafir? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Ibu, itu adalah posisi ketika nanti di surga hanya orang beriman yang masuk surga. Orang beriman dan beramal soleh. Adapun orang kafir, yang fasik, yang munafik, itu semua akan berada di neraka. Dan itulah kerugian yang sebenarnya. Coba Ibu lihat lagi surat Az-Zumar ayat 71 sampai 75. 71 sampai 75. Az-Zumar. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
qila adkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. 71-75. Umar ya, ayat 30 surat ke-39 ayat 71 sampai dengan 75. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Rabb-mu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau kepada surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Bu, itulah akhir perjalanan manusia. Ya, sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga. Maka Allah ingatkan lagi, Bu, di dalam surat An-Nazi'at ayat 34 sampai 41. Wa idza ja'at at-tammatul kubra yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burizatil jahimu liman yara wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Nazi'at ayat 34 sampai 41. 34. Ayat berapa, Ustaz? 34 sampai 41. Nazi'at. Iya. Surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat 34 sampai 41 ya, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila malapetaka besar atau hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia beringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Roh-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ibu, dengan demikian perjalanan keyakinan kepada akhirat harus semakin dimantapkan dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar semua kita dikumpulkan Allah di dunia sampai dikumpulkan lagi nanti di surga insyaallah. Barakallahu fikum, Muhammad. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik Ustaz. Baik Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang sudah disampaikan. Umahat, jika ada yang mau bertanya dipersilakan.
bisa langsung buka audionya ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Afwan, Mbak Asy. Ya, silakan Bu Endang. Ketinggalan tadi saya 7 amalan penyelamat di akhirat. Iya, Bu. 7 amalan. Ya, Ustadz. 7 Yang amalan. pertama, menjadi imam yang adil. Oh, yang itu sudah. Afwan, Sudah. Ustadz. Sudah. Iya. Terus 7 amalan yang menggagalkan akhirat. Sudah. Sudah. Kemiskinan yang melampaui batas, kefakiran melampaui batas, kekayaan yang melampaui batas itu sudah. Sudah ternyata. Kalau ibu aman dari 7 amalan itu dijalankan, yang 7 dihindari, aman akhirat insyaallah. Amin. Berarti nggak ada ketinggalan, Bu ya? Insya Allah. Jazakallah khair. Iya. Teman-teman, ada lagi. Saya ada usulan ini, Bu. Saya ada usulan, Bu. Kalau Ustaz. bisa kajian kita dari awal sampai ke 48 ini dikumpulkan, ya Bu ya, dalam satu file, ya Bu, filenya dibagi, sebar. Mungkin ada orang lain yang mau dengerin, kan jadi bisa jadi amal soleh, Bu. Kita sih ada YouTube-nya, Ustadz. Alhamdulillah, kita punya Ya, YouTube. makanya dikasih linknya. Iya. Dibikin linknya, coba bisa dibuat itunya, Bu. Link terhadap semua yang sudah dikaji itu, Bu. Kan ini berurutan nih, Bu. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi amal soleh untuk banyak kalangan nih, Bu. Terus kirim ke saya, Bu. Nanti saya ikut nyebarin. Paling enggak di Instagram saya angkat. Atau Ustaz yang bikin filenya tinggal dibagikan ke kita. Bikinlah. Kan ibu ahlinya itu. Panitia itu ahlinya itu. Saya pakai nyebarin aja, Bu. Aduh, ya Allah. Ayo siapa yang bisa, ayo membuat menjadi ladang amal. Masya Allah. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilakan. Ustadz, saya tanya ya Ustadz. Ya, tadi kan ada 7 amalan sebagai penyelamat pada hari kiamat, Ustadz. Ada di poin 4 itu, seseorang yang menginfakkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahui ya Ustadz. Tapi boleh nggak kalau memang misalnya kita bersedekah, tapi kan tujuannya untuk mengajak orang gitu loh Ustadz. Gimana Ustadz? Jadi kalau untuk motivasi orang boleh, Bu. Yang penting niatnya jangan karena dilihat orang. Iya. Pengendalian niatnya paling penting itu. Tapi kalau untuk motivasi orang lain, bagus. Supaya orang lain mengerjakan, kita dapat pahala tambahan, kan? Tidak dalam rangka untuk riya, tapi untuk motivasi orang lain. Bagus. Oh gitu ya. Berarti boleh ya Ustaz tujuannya? Boleh, kembali lagi. Boleh. Ya Ustaz, niat awal ya kayak Ustaz ya. Iya, Bu. Untuk motivasi boleh. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Baik teman-teman, ada lagi yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan jika ada yang mau bertanya kembali. Tidak ada? Jadi itu dalilnya, Bu, yang Ibu tanyakan tadi itu. Ada hadis Nabi yang mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh beramal saleh, ya Bu, diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan amal solehnya sendiri ditambah dengan amal soleh orang lain tadi itu. Luar biasa itu. Makanya kita jadi pelopor kebaikan. Masya Allah. Bismillah ya Allah. Semoga terus diistiqomahkan ya teman-teman di dalam kebaikan. Amin. Amin. Ya. Baik, masih ada teman-teman yang mau bertanya? Jika masih ada, dipersilakan. Jika sudah tidak ada, satu lagi monggo, tentang monggo. pikun. Tentang pikun tadi, Afwan Ustaz bilang kan hati-hati dengan pikun. Maksudnya bagaimana? Jadi pikun ini itu penyakit.
Yang menyebabkan orang itu kalau dalam bahasa ilmiah itu Alzheimer, Bu ya. Alzheimer, Bu ya. Alzheimer itu orang yang hilang ingatan. Kalau udah hilang ingatan berarti dia udah kembali seperti bukan manusia lagi, Bu. Ya, Bu. Kadang-kadang anaknya nggak diakuin, ya, Bu. Suaminya diusir, udah apa gitu, udah bekon. Nah, kata Ibnu Abbas, supaya kalian terhindar dari penyakit pikun, banyaklah baca Al-Quran, banyaklah menghafal Al-Quran, karena itu akan mengusir penyakit pikun. Ya, baik. Masih ada teman-teman yang mau bertanya? Masih ada? Alhamdulillah kayaknya sudah tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Ditunggu linknya yang baru. Saya tinggal menerima, Ustaz. Nah, itu ahlinya di sana. Ustaz, kan ada YouTube-nya cuma pas lagi kajian online aja, Ustaz. Ya makanya coba nanti dicari siapa itu ahlinya, dibuatlah itu supaya jadi amal soleh. Bu, saya sendiri kaptek urusannya banyak banget. Kita bagian nyebarin aja. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Insyaallah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf dan batin. Salam buat Bu Jamila. Amin, insyaallah. Ya, baik teman-teman, jazakumullahu khair atas waktunya untuk bisa sama-sama duduk di majelis ilmu. Mohon maaf lahir dan batin ya jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Mbak Asy.